ketika si calon arang ini bangun, matanya itu merah menyala dan giginya tuh bertaring dan lidahnya tuh jadi panjang banget. Dan tiba-tiba dia nyemburin api ke mulutnya. Halo semuanya, balik lagi sama cerita horor santai bareng Mbak Nini. Nah, kali ini Mbak Nini mau tanya dulu nih, kalian tuh pernah nggak sih ya iseng-iseng gitu kan jalan-jalan sendirian malam-malam, tapi kayak ada yang ngeliatin gitu atau ada yang ngawasin gitu? Pernah nggak sih? Atau kalian pernah nggak sih ya iseng gitu kan jalan-jalan ke kuburan? Tapi kalau misalkan nggak pernah ke kuburan, kalian pernah nggak sih jalan yang tempatnya tuh ya sepi banget, tapi tiba-tiba ada suara kayak kruk, kruk, terus krek, krek gitu dari di balik semak-semak. Serem banget tuh tiba-tiba ya di tempat sepi ada suara-suara. Tapi ya jangan buru-buru panik sih sebenarnya. Ya tapi kalau misalkan di tempat sepi kayak gitu gimana nggak panik kan ya, karena di tempat sepi nggak ada siapa-siapa tiba-tiba ada suara kan. Ya sebenarnya sih kalian nggak usah panik-panik banget, tapi ya jangan anggap remeh juga gitu kan. Jadi jangan sesumbar gitu. Kalau misalkan dengar-dengar suara kayak gitu tuh jangan kayak yang anggap remeh banget, karena siapa tahu aja itu ternyata leak. Jadi leak ini tuh bukan hantu biasa ya teman-teman, tapi dia ini nongol karena sesosok makhluk atau hantu yang matinya penasaran karena ya ada dendam pribadi gitu. Jadi leak tuh sebenarnya aslinya manusia yang bisa jadi makhluk goib yang nyermin karena dia itu mempelajari ilmu hitam sampai akhirnya dia berubah wujud. Udah pastilah berubah wujudnya tuh ya serem banget. Ya karena berubah wujudnya serem, ini tuh yang dipelajarin ilmu sama si manusianya tadi ini ya bukan ilmu yang main-main. Jadi leak ini awal katanya tuh dari kata le yang artinya tuh penyihir dan ak yang artinya tuh jahat. Dan biasanya mereka itu muncul pas malam hari di tempat gelap, di kuburan, atau ya pas lagi ada ritual-ritual aneh gitu. Dan mereka tuh suka nyari organ tubuh manusia buat dijadiin ramuan sihir. Pastinya sih ya lagi-lagi korbannya itu ya biasanya tuh ibu hamil gitu kan. Jadi buat ibu hamil tuh harus super hati-hati banget karena si leak ini tuh suka banget nyedot darah janin. Jadi kan itu kan serem banget ya bun. Nah buat teman-teman yang penasaran sama bentuk leak ini kayak gimana, jadi biasanya leak itu tuh bisa nyamar jadi banyak wujud, banyak rupa. Kadang bisa jadi anjing, bisa jadi kera, bisa jadi ular, bisa jadi burung garuda. Atau kalau misalkan level atau ilmunya itu udah tinggi banget, dia bisa jadi semacam kayak kepala yang terbang lengkap sama organ-organ dalamnya yang ngegantung gitu. Jadi bayangin aja ada kepala melayang-melayang dengan jantung dan usus yang ikutan terbang. Dan kalau misalkan level atau ilmunya itu udah lebih tinggi lagi, mereka bisa jadi rangda atau ratu leak. Tapi biasanya mereka ini tuh suka nggak kelihatan atau suka nggak gimana ya, nggak ketara kalau mereka itu leak karena di siang hari mereka itu menyamar jadi kayak orang biasa. Jadi benar-benar nggak ketahuan dan cuma dukun-dukun tertentu aja yang bisa lihat wujud asli mereka ini. Jadi leak ini tuh ada asal usulnya, ada ceritanya. Itu tuh dimulai dari sejak abad ke-11 di mana zaman Raja Erlangga di Bali itu ada sesosok tokoh yang penting di balik semua ini, namanya nih Calon Arang. Nah si Calon Arang ini adalah janda misterius ya. Ini janda yang misterius, bukan janda yang bisa kalian godain sembarangan. Bukan. Nah orang-orang di desanya ini dia sering lihat kalau dia itu tuh suka nyanyi atau ngelanturin kidung aneh pakai bahasa yang masyarakat sekitar tuh nggak ngerti. Dan setiap malam matahari terbenam dia tuh suka ngurung diri di rumahnya dan nggak pernah keluar rumah. Jadi kan gimana ya, serem gak sih? Dan masyarakat tuh kan kayak orang ini nih janda misterius banget gitu kan. Mungkin kalau sekarang dibilangin ini janda-janda yang gimana ya, janda-janda yang bikin orang-orang penasaran, mungkin bukan yang bikin serem musuh sekarang ya. Jadi bikin orang makin pengen tahu. Tapi
ini bener-bener janda yang serem banget. Ya namanya di zaman dulu kan gak kepikiran ya, ada yang kepikiran kayak janda-janda cool, misterius itu kan gak akan kepikiran. Jadi kan karena sering ya nyanyi-nyanyi lagu yang bahasanya gak dimengerti, terus juga setiap malam itu mengurung diri, warga kan curiga gitu ya, jangan-jangan si janda ini punya ilmu hitam. Dan karena makin banyak kejadian aneh, akhirnya warga dan para petinggi di daerah tersebut tuh setuju kalau dia itu harus dihentikan. Tapi karena mereka ini belum punya bukti yang jelas dan jadinya kan nggak berani banget gitu kan, main asal grebek itu kan nggak berani. Jadi akhirnya raja ini nih mengirim beberapa prajurit diam-diam ke rumahnya si calon arang. Dan pas lagi si calon arang ini tidur, dan ya namanya juga tokoh utama ya, masa mati semudah itu gitu kan. Jadi pas mereka masuk gitu kan, brak gitu, itu calon arang ya udah pasti kebangun loh kan, kaget gitu kan, tiba-tiba ada orang masuk gitu ke rumahnya. Tapi yang bikin beda adalah ketika si calon arang ini bangun, matanya itu merah menyala dan giginya tuh bertaring dan lidahnya tuh jadi panjang banget. Dan tiba-tiba dia nyemburin api ke mulutnya. Enggak. Ini bukan kayak di cerita di Naruto itu, bukan itu. Tapi ini tuh dia bener-bener ngeluarin api, semburan api dari mulutnya, dan nggak tanggung-tanggung prajurit yang masuk ke dalam rumahnya itu langsung gosong. Dan sejak saat itu orang-orang percaya kalau itulah awal mula dari ilmu leak tersebut. Jadi guys, kalau misalkan kalian lagi jalan-jalan ke tempat sepi terus tiba-tiba ada suara aneh, jangan langsung nyanyi-nyanyi, joget-joget kayak kalian tuh lagi bikin konten TikTok ya. Nggak usah. Apalagi sambil kayak nanyain itu tuh siapa, ada halo, ada siapa tuh di situ. Nggak, karena ya bisa aja gitu ada yang jawab tapi ternyata yang jawab bukan manusia. Dan ingat, leak itu bukan hantu sembarangan. Dia itu manusia yang pilih jalan yang gelap, jalan yang salah demi kekuatan. Dan dari semua yang dipelajarin itu ya karena dengan niat jahat. Jadi itu dia cerita tentang awal mula leak. Ya terbentuknya dari manusia sampai akhirnya tuh dia bisa jadi leak gitu kan. Nah buat teman-teman yang pernah lihat atau ketemu leak, bisa banget nih langsung tulis di kolom komen di bawah ini ya kalau kalian beneran pernah ketemu sama leak. Dan buat teman-teman yang punya cerita horor dan punya pengalaman horor, bisa banget langsung DM ke Instagramnya Mbak Nini di sini nih. Jadi Mbak Nini nih bisa tahu ternyata banyak teman-teman yang punya kisah langsung dan berhadapan langsung sama dunia horor dan dunia gaib. Sekian untuk cerita kali ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan jangan lupa pastiin diri kalian itu selalu jaga diri dan jaga pikiran, dan pastinya jangan iseng di tempat sepi dan angker deh pokoknya. Dadah.